Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmatnya, Allah Ta'ala masih menolong kita, masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadiri salat subuh berjamaah, dan ini semuanya berkat pertolongan Allah Ta'ala. Kita hadir di hari ini, kita hadir di pagi hari ini, di tempat yang mulia ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, namun ini semua semata adalah karena pertolongan Allah Ta'ala. Kalau tanpa pertolongan Allah Ta'ala, maka kita tidak mampu untuk melaksanakan semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau tanpa pertolongan Allah Ta'ala, maka kita tidak bisa menggerakkan semua tubuh kita dalam kebaikan. Namun karena baiknya Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan bahwasanya kenapa disebutkan kata isti'anah? Kenapa Allah sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka di antara tafsiran yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan bahwasanya karena tidak ada ibadah, tidak ada manusia yang mampu melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Salam serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi yang maksum, manusia yang suci dan Allah Ta'ala sucikan, yang menjadi role dan menjadi guru dalam kita mencari surganya. Maka semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan nabinya di surga kelak. Baik jamaah yang Allah rahmati, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Tentang sholat Jumat. Maka insyaallah pada kali ini, kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sholat Idul Fitri, tentang fikih dalam hari raya. Karena para ulama fikih menyebutkan Idul Fitri setelah melaksanakan Jumat ini, karena memang dalam pelaksanaannya ada kemiripan. Dalam Jumat ada khutbah, maka dalam Idul Fitri dan Idul Adha pun ada khutbah. Dalam sholat Jumat dilaksanakan dengan 2 rakaat, maka dalam sholat Id, sholat hari raya pun dilaksanakan dengan 2 rakaat. Maka karena kemiripan ini, kemudian para ulama fikih menyebutkan bab pembahasan mengenai fikih hari raya setelah pelaksanaan sholat Jumat. Baik, kita langsung masuk ke dalam definisi atau pengertian dari hari raya ini. Orang-orang Arab menamakan Id dengan kata, diambil dari kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali dan berulang setiap tahunnya. Maka orang-orang Arab ya, atau dinamakan Id ini karena kegiatan ini, karena perayaan ini terjadi setiap tahunnya, berulang setiap tahunnya. Maka orang-orang Arab mereka menyebut semua kegiatan yang dirayakan, ya, semua perayaan yang terjadi berulang-ulang setiap tahunnya, maka mereka menyebutnya dengan Id. Maka ada istilah, ya, ada istilah Idul Waton, hari raya kebangsaan, seperti hari raya kemerdekaan, maka dinamakan dengan Idul Waton karena perayaan ini dilaksanakan berulang-ulang. Atau ada kita mengenal atau pernah mendengar ada namanya istilah Idul Milad, hari raya kelahiran. Karena orang-orang yang merayakan ulang tahun ini akan diulang-ulang perayaannya setiap tahunnya, maka dinamakan dengan Id. Jadi segala macam perayaan yang diulang-ulang setiap tahunnya dinamakan dengan Id. Tapi tidak ada Idul Zawaj, tidak ada perayaan pernikahan. Kenapa? Karena nikah cukup 1 kali saja. Maka tidak ada istilah namanya Idul Zawaj. Yang ada adalah
Idul Fitri, Idul Adha, Idul Watan, atau ada Idul Milad bagi yang melaksanakannya, bagi yang merayakannya. Namun tentu saja ini ada tentang masalah Idul Milad ini sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka tidak perlu merayakannya. Kemudian atau juga orang Arab mengatakan sesuatu dinamakan dengan Id, ya. Ketika dinamakan dengan Id karena para ulama kita mengatakan bahwasanya pada hari raya ini kembalinya kebahagiaan dengan kedatangannya. Dinamakan dengan Id karena pada hari tersebut ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Atau juga para ulama kita mengatakan dinamakan dengan Id karena pada hari tersebut manusia berkumpul semuanya. Maka orang-orang yang pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ya orang-orang yang mereka merantau, mereka datang kembali ke kampungnya, mereka berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka karena mereka berkumpul lagi dengan keluarganya, dinamakan dengan Id. Ya, makanya orang Arab menyebut bahwasanya setiap terjadi perkumpulan manusia dinamakan dengan Id. Makanya hari Jumat ketika kaum muslimin berkumpul dinamakan dengan hari Yaumul Jum'ah ya Yaumul Id. Hari Jumat adalah hari Id karena dinamakan pada hari tersebut manusia kaum muslimin berkumpul pada hari tersebut untuk melaksanakan satu ibadah. Meskipun dalam setiap harinya kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Namun berkumpulnya kaum muslimin ketika sholat 5 waktu ini tidak sebanyak ketika hari Jumat. Maka karena Jumat ini banyak kaum muslimin datang ke masjid melaksanakan satu ibadah yang sama, maka dinamakan dengan Yaum Id atau dinamakan dengan Idul Usbu', hari raya pekanan. Kemudian Idul Fitri ini adalah merupakan sebuah momen perayaan selesainya pelaksanaan puasa Ramadan. Dan Idul Adha adalah merupakan momen perayaan penutupan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka di antara rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah Ta'ala menjadikan setiap ibadah, setiap musim-musim ibadah, Allah Ta'ala tutup musim tersebut dengan satu hari raya. Maka ketika kaum muslimin bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan, satu musim ini, bulan Ramadan ini adalah sebuah musim ibadah bagi kaum muslimin, di mana Allah Ta'ala kemudian ya memberikan pahala yang berlipat ganda. Di antara pahalanya Allah Ta'ala menjadikan ibadah-ibadah sunnah dalam bulan Ramadan ini pahalanya seperti ibadah wajib. Yang ibadah wajib Allah Ta'ala lipat gandakan sampai tak terhingga. Pahala puasa ini sangat banyak sekali. Maka untuk merayakan kemenangan ini, merayakan bahwasanya kaum muslimin telah berhasil melaksanakan puasa, telah mendapatkan banyak ibadah, telah mendapatkan banyak pahala. Maka kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin dengan sebuah reward, ya, sebagaimana ketika kita bisa mencapai sebuah pencapaian ya, dalam dunia kerja. Biasanya kalau kita kerja kemudian kita bisa mendapatkan satu target, maka biasanya apa yang dilakukan? Kita membuat sebuah perayaan. Kita merayakan bahwasanya kita telah berhasil mencapai target yang kita inginkan. Ya, ketika kita punya sebuah proyek ini sukses, proyek ini berhasil, maka biasanya kita akan mengadakan sebuah perayaan. Maka begitu juga di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, ketika manusia kaum muslimin bisa melaksanakan sebuah target dalam sebuah musim ibadah, maka kemudian Allah Ta'ala syariatkan kepada kaum muslimin untuk merayakannya sebagai momen kebahagiaan. Begitu juga dengan Idul Adha. Ketika kaum muslimin pada Idul Adha ini, ya, Nabi kita mengatakan bahwasanya tidak ada hari yang lebih Allah Ta'ala cintai di dunia ini, ya, selain hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, adalah hari-hari terbaik di dunia. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang manusia kecuali
ini lebih Allah Ta'ala cintai dia ketika dilakukan pada hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Maka sholatnya kita di awal 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ini lebih Allah Ta'ala cintai daripada sholat kita di lain-lain hari. Puasanya kita, sedekahnya kita di awal 10 bulan Dzulhijjah ini lebih Allah Ta'ala cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Maka bagi orang-orang yang berhasil memakmurkan, ya, bagi orang-orang yang berhasil menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Allah berikan reward kepadanya dengan untuk merayakan dengan adanya Idul Adha. Ya, jadi momen Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah momen perayaan kita telah berhasil melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan pada bulan Ramadan dan awal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, jadi ini definisi daripada Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian para ulama kita sepakat bahwasanya sholat Idul Adha ini pertama kali disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana puasa Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin ini, Allah Ta'ala perintahkan ketika Nabi SAW hijrah pada tahun kedua Hijriah, maka Allah baru memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan puasa. Maka di antara dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya Idul Fitri ini, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Allah mengatakan, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Maka ulama tafsir, ya, jumhur ulama tafsir mereka mengatakan ketika mereka menafsirkan ayat ini, "Qad aflaha man tazakka", ya, mereka mengatakan bahwasanya man tazakka, sungguh beruntung orang yang mereka membersihkan dirinya, mereka menyucikan dirinya. Maka para ulama tafsir di antaranya Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan man tazakka ay man akhraja zakatal fitr. Sungguh beruntung orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dia dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Rabbnya, ay yukabbiru lailatal Aid. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa dzakara isma rabbih fasalla yukabbiru lailatal Aid. Mereka bertakbir, orang-orang yang beruntung adalah yang mereka mengeluarkan zakat fitrah, kemudian mereka bertakbir pada malam Id, ya. Fasalla, kemudian melaksanakan salat salatul Id. Dia kemudian melaksanakan salat Id. Jadi Allah mensifati orang yang beruntung adalah yang pada bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrah, kemudian pada malam harinya mereka bertakbir, kemudian mereka melanjutkan dengan menyempurnakan dengan melaksanakan salat Id. Ini tanda kesempurnaan dari sebuah keberuntungan bagi kaum muslimin. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita lihat bahwasanya surat Al-A'la ini kan surat Makkiyah. Di antara tanda-tanda surat Makkiyah adalah ayatnya pendek, ya. Kemudian kebanyakan terdapat pada juz 30. Sahih, benar, ya. Namun Allah Ta'ala ketika di Makkah, ya, ketika Allah menurunkan surat-surat yang Makkiyah, yang Makkah ini biasanya berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid. Jarang sekali ayat di Makkah ini yang berhubungan dengan perintah ibadah. Namun ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya semua surat dalam Al-Quran, semua ayat dalam Al-Quran ini sifatnya adalah tauqifi. Perintah untuk Nabi meletakkan ayat ini, letakkan di surat ini, letakkan surat ini setelah surat ini, ya. Ini semuanya sifatnya adalah tauqifi, adalah perintah Allah Ta'ala, bukan ijtihadnya Nabi. Makanya kita lihat, kita saksikan surat yang pertama turun apa, Pak? Kepada Nabi Muhammad. Surat
Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Yang pertama turun berapa ayat, Pak? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat yang kedua turun surat apa, Pak? Nah, surat apa? Ada yang tahu? Ibu-ibu? Surat Al-Muddathir. Ya. Jadi surat Al-Muddathir. Nah, jadi jeda antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Muddathir ini, surat Al-Alaq Allah turunkan pertama kali hanya 5 ayat saja. Kemudian turunkan ya ayyuhal muddathir 7 hari setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama tadi. Ya, kemudian 7 hari setelahnya Allah menurunkan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Kenapa kemudian Nabi tidak menggabungkan ya ayyuhal muddathir ini setelah ayat kelima dari Al-Alaq? Maka para ulama mengatakan karena surat dalam Al-Quran ini sifatnya adalah tauqifi, berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Nabi tidak menyambungkan ya ayyuhal muddathir menjadi ayat ke-6 dari surat Al-Alaq, tapi Nabi menjadikan surat Al-Muddathir ini menjadi surat tersendiri. Maka kemudian para ulama mengatakan qad aflaha man tazakka ini meskipun ayatnya atau surat ayat ini masuk ke dalam surat Makkiyah, namun suratnya ini turun ketika Nabi SAW beliau berada di Madinah. Ya, karena perintah peletakan surat, perintah peletakan ayat ini semuanya adalah sifatnya adalah tauqifi, bukan ijtihadnya Nabi. Ya. Kemudian di antara dalil yang mensyariatkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, ia adalah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan sembelihlah kurban. Maka jumhur mufassirin atau ulama tafsir mereka sepakat bahwasanya ayat ini adalah ayat perintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan para ulama sepakat perintah pelaksanaan Idul Adha ini juga terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Jadi semua syariat Idul Adha, Idul Fitri ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Baik, kemudian mengenai hukum sholat Idul Fitri, hukum sholat Idul Adha, maka para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaannya. Ada 3 pendapat dari para ulama mengenai hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri, pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama adalah fardu ain, dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah. Maka mazhab Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri ini, hukum sholat Id ini, sholat hari raya ini hukumnya adalah wajib ain, yang artinya kalau ada seorang mukmin yang dia tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, maka berarti dia berdosa karena meninggalkan hal yang wajib. Ini pendapatnya mazhab Hanafiyah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah surat Al-Kautsar yang tadi kita sebutkan, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Karena dalam bahasa Arab, ya, karena dalam ilmu usul fikih, ya, al-amru yadullu 'alal wujub, bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan fasalli, dirikanlah salat. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Maka sholat Id ini, sholat hari raya ini hukumnya adalah wajib aini. Maka setiap orang muslim yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, dia telah berdosa karena meninggalkan kewajiban. Ini menurut pendapat pertama, yaitu pendapatnya mazhab Hanafiyah. Kemudian di antara dalilnya juga, ya, hadis dari Ummu Atiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, "Umirna an nukhrijal awatik wa dhawatil khudur wal huyyad." Kami diperintahkan untuk membawa atau mengeluarkan bersama kami untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, al-awatik, para wanita dewasa, wa dhawatil khudur, dan juga para gadis, para wanita yang sedang dipingit, ya, wal huyyad, dan juga wanita-wanita yang haid.
Wa ya'tazilul hayyad al-musalla. Namun para wanita yang haid ini diperintahkan untuk dipisahkan tempat mereka, agar dipisahkan tempat sholat mereka. Mereka tidak sholat, mereka dipisahkan tempatnya dari wanita-wanita yang mereka melaksanakan sholat. Ya. Tujuannya untuk apa? Wa yashhadna da'watal muslimin. Tujuan dari para wanita diperintahkan untuk keluar ini adalah yashhadna da'watal muslimin, agar mereka menyaksikan doanya kaum muslimin, agar para wanita ini mendapatkan kebaikan berupa doa-doa yang diucapkan oleh para imam. Ya, jadi agar mereka mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan orang-orang yang lainnya, agar mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang lainnya. Maka kemudian Nabi SAW beliau memberitakan kepada para wanita, baik yang sudah dewasa, sudah menikah atau belum menikah, yang suci ataupun dalam kondisi haid, Nabi memberitakan kepada mereka untuk keluar menyaksikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Maka kemudian salah seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakun laha jilbab." Wahai Rasulullah, kalau kami tidak punya jilbab, kalau kami nggak punya pakaian untuk keluar, nggak punya pakaian untuk menutupi aurat kami. Maka Nabi mengatakan, "Faltu'riha ukhtuha min jalabibiha." Maka hendaknya saudarinya ini meminjamkan atau memberikan kepada saudari perempuannya yang tidak memiliki jilbab. Ya, Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk keluar melaksanakan sholat Idul Adha. Padahal wanita ini, ya, Nabi kita mengatakan bahwasanya tempat terbaik, ya, untuk seorang wanita melaksanakan sholat adalah di rumahnya. Namun dalam momen Idul Fitri ini, dalam momen Idul Adha ini, Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk melaksanakan sholat di luar, melaksanakan sholat di masjid, atau melaksanakan sholat di tempat sholat, di lapangan. Padahal di kesempatan yang lainnya Nabi memerintahkan untuk sholat yang wajib, Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk melaksanakannya di rumah. Namun momen ini Nabi memerintahkan kepada mereka berkumpul dengan kaum laki-laki, mengikuti suaminya, mengikuti ayahnya. Maka ini menunjukkan, kemudian para ulama mengatakan, ulama Hanafiyah mereka mengatakan, maka ini menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat Id. Ya, karena Nabi sampai memerintahkan kepada para wanita untuk keluar. Maka kalau seandainya para wanita tidak keluar, maka mereka berdosa. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau sekarang umpamanya sholat Idnya dilaksanakan di masjid, apakah wanita yang haid boleh masuk ke masjid? Boleh enggak? Enggak. Ya. Maka wanita yang haid ini tetap mereka bisa berada di pelataran masjid. Yang penting mereka melihat kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, dan mereka mendengarkan khutbah dari yang disampaikan oleh para khatib. Ya. Nah, dan di antara faidah dalam hadis ini, ya, Nabi memberitakan kepada kita, ya, untuk lebih memperhatikan kondisi sekitar kita. Maka tadi ada seorang wanita yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami nggak punya pakaian. Kalau umpamanya di antara kami ada yang tidak memiliki pakaian untuk untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, maka apa yang dilakukan?" Maka Nabi mengatakan, "Faltu'riha ukhtuha min jalabibiha." Hendaknya saudarinya ini meminjamkan atau memberikan jilbab kepada saudaranya. Maka hadis ini memberitakan, dari antara faidah hadis ini, Nabi memberitakan kepada kita pada hari raya ini agar jangan sampai kita tidak perhatian dengan tetangga kita. Ya, jangan sampai kemudian kita beli baju baru, tetangga kita ada yang tidak punya uang untuk membeli baju baru. Kita belikan anak-anak kita pakaian baru, ternyata anak tetangga kita ada yang memakai baju tambalan, bajunya bolong-bolong. Jangan sampai seperti ini. Ya. Nabi ingin beritakan kepada kita agar kita lebih memiliki rasa ijtimai, rasa simpati yang besar kepada tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kemudian di hari raya kita makan enak, tetangga kita masih belum bisa makan enak. Jadi perhatikan tetangga kita ketika hari
raya. Ya. Kemudian pendapat kedua adalah pendapatnya mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya hukum sholat Idul Fitri ini atau Idul Adha ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah hukumnya berarti bahwasanya ketika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Kalau yang lainnya atau kita mau pulang kampung, yang kita ngejar biar tidak terlalu macet, kita pulang ketika malam takbiran. Kalau 3 hari atau 5 hari sebelum Idul Fitri kan biasanya macet banget. Ya, kemudian kita inisiatif, saya ingin iktikaf, kemudian nanti pas malam takbiran saya mau pulang kampung. Ya, karena perjalanan jauh ke Sumatera. Ya, kemudian sehingga kemudian tidak bisa melaksanakan sholat Id. Maka karena menurut pendapat kedua, karena sholat Idul Fitri ini atau Idul Adha ini hukumnya adalah fardu kifayah, ketika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Namun karena ini adalah fardu kifayah, jika sebuah kampung, sebuah kota, penduduknya tidak mau melaksanakan sholat Id, maka ini boleh diperangi oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi kalau umpamanya satu Bekasi ini sepakat tidak melaksanakan sholat Id, maka pemerintah atau penguasa boleh memerangi penduduk Bekasi karena tidak ada yang mau melaksanakan sholat Id. Karena sholat Id ini adalah sebuah syiar yang perlu ditampakkan. Ya, karena Nabi SAW, beliau selama hidupnya dari tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan sholat Id. Meskipun hujan deras, Nabi atau kemudian ketika meskipun tempat sholat Nabi di lapangan, ya, ini becek, Nabi SAW beliau tidak meninggalkan sholat Id. Beliau tetap melaksanakan sholat Id. Ketika Nabi SAW beliau tidak tahu bahwasanya hari tersebut adalah hari raya. Ya, karena ketika di zaman Nabi pernah terjadi ketika malam 30 Ramadan, malam 30 Ramadan, ya 29, kemudian malamnya ini pernah terjadi mendung sampai siang hari, ya sampai siang harinya, ini sampai menjelang zuhur ini tidak tampak matahari. Kemudian sehingga tidak bisa melaksanakan ru'yah, tidak bisa melihat hilal. Apakah malam tersebut, apakah hari besok adalah hari Idul Fitri atau bukan. Maka kemudian Nabi dan para sahabat mereka sahur dan berpuasa pada hari berikutnya. Namun ketika siang hari menjelang zuhur, datang sekelompok pedagang yang masuk ke Madinah. Mereka mengatakan bahwasanya kami melihat hilal, kami melihat bulan sabit pada tadi malam. Maka kemudian Nabi SAW memberitakan kepada para sahabat untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari berikutnya. Ya, maka di sini, ya, maka kemudian ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka kemudian, ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan ini, maka ini adalah sebuah syiar yang perlu kita tampakkan kepada orang lain. Ya, kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwasanya sholat Id ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Ya, ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya sholat hari raya ini hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan dalil yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Beliau mengatakan bahwasanya ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Fa idza huwa yas'aluhu 'anil Islam. Laki-laki ini kemudian bertanya kepada Nabi tentang Islam. Fa qala Rasulullah sallam, khamsu salawatin fil yaum wa lailah. Nabi kita mengatakan bahwasanya agama Islam ini ada ibadah salat sebanyak 5 kali dalam
sehari semalam. Maka kemudian laki-laki ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lainnya dari sholat ini? Maka Nabi mengatakan, la illa anta tatawwa. Tidak ada kewajiban sholat lagi kecuali hanya sholat yang sifatnya adalah sunnah. Ya, jadi Nabi mengatakan sholat yang wajib ini hanya 5 saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada sholat wajib lagi yang lainnya. Ya, maka kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan, karena Nabi hanya mengatakan hanya ada 5 sholat saja yang wajib, maka selain sholat-sholat ini hukumnya semuanya adalah sunnah. Maka kemudian mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri ini, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak menyebutkan ada sholat wajib selain sholat yang 5 ini. Kemudian Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka ini hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, kemudian dibantah, ya, yang mengatakan sunnah muakkadah dibantah oleh pendapat pertama, yaitu yang mengatakan wajib fardu ain. Mereka mengatakan, ya, bahwasanya ada sholat, ya, orang yang melaksanakan tawaf, mereka wajib melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan ini hukumnya adalah wajib. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwasanya memang benar sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam hanya 5 saja. Namun ada sholat-sholat wajib yang lainnya, itu ketika seperti kita tawaf, setelah kita melaksanakan tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, maka orang yang selesai tawaf 7 kali diwajibkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka kemudian ulama Hanafiyah mereka mengatakan, maka ada sholat yang sifatnya wajib karena suatu kondisi seperti sholat tawaf tadi, dan ada juga yang sifatnya diulang tahun-tahunan, yaitu seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka mana yang lebih kuat dari 3 dalil ini, 3 pendapat ini? Yang paling kuat, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah karena Nabi SAW, ya, memberikan keringanan kepada orang-orang yang safar untuk meninggalkan sholat ini. Maka orang-orang yang dalam kondisi safar, mereka tidak wajib melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, maka saya pribadi lebih condong kepada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin sebagiannya, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Ya, karena ketika kaum muslimin meninggalkan semuanya, tidak mau melaksanakannya, maka boleh untuk diperangi. Ya, namun kalau sebagian sudah melaksanakan, yang tidak melaksanakannya ini tidak diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum dari sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan syarat-syarat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah bahwasanya sudah masuk ke waktunya. Ya, jadi syarat pertama pelaksanaan sholat Id ini, yang pertama adalah sudah masuk ke dalam waktu sholatnya. Kapan waktu sholatnya? Ya, waktu sholatnya adalah dimulai dari waktu sholat duha, yaitu setelah matahari naik seukuran tombak sampai waktu zawal, sampai menjelang waktu zuhur. Ini adalah waktu pelaksanaan sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Maka waktu pelaksanaannya boleh dilaksanakan di antara waktu ini, yaitu waktu dari terbit matahari sampai setinggi tombak, ya, sampai kemudian menjelang zuhur, waktu zawal. Ini pelaksanaannya. Namun disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktunya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW, dalam riwayat Umar, Nabi SAW beliau melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah di awal waktunya, ketika matahari setinggi tombak. Jadi Nabi melaksanakannya ini, kalau sekarang syuruknya jam berapa? Sekitar 5:30, tambahkan 7 menit dari 5:30, berarti 6 jam 5:37 menit kurang lebihnya, atau 5
40 menit. Ini Nabi melaksanakannya di awal waktunya. Adapun untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka disunahkan untuk diakhirkan. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi awal pelaksanaan Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri adalah ketika matahari setinggi 2 tombak. 2 tombak berarti sekitar jam 6 lewat seperempatan. Kalau sekarang kalau sekarang syuruknya jam setengah 6, berarti sekitar jam 6 atau jam 6 seperempat. Ini Nabi melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Jadi disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha, karena dalam Idul Adha ini orang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, maka disunahkan untuk disegerakan. Adapun pada Idul Fitri, kenapa diakhirkan? Maka para ulama kita mengatakan di antara hikmahnya adalah karena untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk membayarkan zakat fitrahnya. Karena dahulu kaum muslimin ya, di zaman Nabi mereka langsung mencari orang-orang miskin. Mereka tidak mengumpulkannya kepada panitia. Ya, namun para kaum muslimin dahulu mereka mencari kaum fakir, mencari kaum miskin untuk diberikan zakat fitrah. Maka kemudian Nabi mengakhirkan sholat Idul Fitri ini sampai setinggi 2 tombak. Tujuannya adalah untuk memudahkan kaum muslimin mencari kesempatan. Karena kalau imamnya sudah masuk ke tempat sholat, ya maka ini kaum muslimin sudah tidak bisa membayarkan zakat fitrah, atau zakat fitrahnya ini bukan menjadi zakat fitrah lagi, hanya menjadi sedekah. Maka kemudian Nabi mengakhirkan sholat Idul Fitri menjadi setinggi 2 tombak. Berarti salah nggak di zaman kita kalau maunya sekarang disepakati jam 7, pelaksanaan sholat Idul Adha jam 7, pelaksanaan sholat Idul Fitri jam setengah 8, salah nggak? Enggak. Ya, karena memang waktunya masih dilaksanakan di waktunya, maka ini tidak salah. Ya, karena tujuannya untuk memudahkan. Ya, karena sekarang sekarang orang sibuk. Ya, ketika Idul Fitri di Indonesia ini, di masyarakat kita, Idul Fitri itu biasanya digunakan momen untuk kumpul. Maka biasanya ibu-ibu pada masak. Yang masak untuk menyambut nanti setelah Idul Fitri, berkumpul dengan keluarganya, anak-anaknya ngumpul, saudara-saudaranya ngumpul di rumahnya, maka kemudian masak. Maka di sini diberikan kemudahan, ya, disepakati bahwasanya di sini pelaksanaannya jam setengah 7 atau jam 7 atau setengah 8, ya. Maka ini bukan sebuah kesalahan, tidak masalah karena masih dilaksanakan di waktunya. Tapi kemudian dan juga dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, dilaksanakan dengan berjamaah. Maka sholat Idul Fitri ini, sholat Hari Raya ini tidak dilaksanakan sendiri-sendiri. Dilaksanakan dengan berjamaah. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat Id ini minimal dilaksanakan sebagaimana sholat Jumat. Pelaksanaannya adalah minimal 40 orang muslimin. Ya, ini sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ya, karena harus dilaksanakan dengan berjamaah, nggak boleh dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Ya, maka kemudian yang ketiga, dilaksanakan oleh orang-orang yang mukim. Maka adapun musafir, maka mereka tidak wajib melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Baik, kemudian karena sholat ini dilaksanakan dengan berjamaah, ya. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau umpamanya ada orang datang terlambat, datang sudah dilaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, datang ketinggalan 1 rakaat, masbuk, maka apa yang dilaksanakan? Ya, apa yang dilaksanakan orang ini? Apakah dia ikut salam bersama imam ketika imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah? Apakah dia bersama imam atau dia menambahkan 1 rakaat? Apa, Pak? Maka para ulama sepakat orang ini menambahkan 1 rakaat. Namun yang menjadi pertanyaan, rakaat kedua yang dilakukan ini, apakah dia melaksanakannya dengan 7 takbir atau 5 takbir?
Jadi kalau masbuk datang kalau ke musola, ke tempat sholat Idul Fitri ini, datang ke masbuk ketinggalan 1 rakaat. Nah sekarang yang 1 rakaat ini dilaksanakan dengan 7 takbir atau 6 takbir atau 5 takbir. 5 takbir. Ya, 5 takbir. Ya karena Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang tertinggal salat, ya, fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari imam, maka salatlah bersamanya, ya. Dan apa yang kalian tertinggal, ya, maka Nabi kita mengatakan fa'atimu, maka sempurnakan. Ya, kalau sudah mendapatkan 1 rakaat, maka kita menyempurnakan 1 rakaat lagi. Jadi ketika orang yang masbuk ini dalam salat Idul Fitri ini atau Idul Adha ini, maka dia wajib menambahkan 1 rakaat dengan 5 kali takbir saja, selain takbir intikal, selain takbir untuk berdiri, ya. Jadi ketika sujud Allahu Akbar ini tidak dihitung 1 takbir. Ya, jadi ketika Allahu Akbar ini kemudian dia menambahkan setelah Allahu Akbar dari bangun dari sujud ini menambahkan 5 kali takbir lagi. Baik, kemudian tempat pelaksanaan sholat Id, ya. Maka sholat Id ini yang pertama adalah bahwanya sholat Id ini tidak didahului dengan azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan dan iqamah karena azan ini tujuannya adalah untuk memberitahukan telah masuk waktu sholat. Adapun sholat Id ini maka panggilannya bukan dengan panggilan azan. Namun ya kalau mau menggunakan panggilan as-sholatu jami'ah atau dengan bertakbir. Ya, takbir ini tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya hari tersebut adalah hari raya. Maka laksanakanlah sholat hari raya. Ya. Namun kemudian tempatnya dilaksanakan di mana? Ya. Maka disunahkan sholat ini dilaksanakan di tanah lapang di luar bangunan. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wa yaumal adha ilal musalla." Bahwasanya Nabi SAW beliau ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau melaksanakannya di musalla, di tempat di tanah yang lapang, bukan dilaksanakan di masjid. Ini hadisnya seperti ini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang paling utama dilaksanakan di tanah lapang. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri ini, sholat Idul Adha ini boleh dilaksanakan di masjid, namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya bahwasanya masjid tersebut muat untuk seluruh jamaah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan mereka mengatakan ini lebih utama. Jadi ada 2 pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan di tanah kosong ini lebih utama karena Nabi SAW beliau tidak pernah melaksanakan sholat hari raya kecuali di tanah kosong. Nabi pernah sekali melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid karena ketika itu kondisinya tanahnya becek habis hujan. Maka Nabi kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri ini di dalam masjid. Ya, maka kemudian mereka para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnahnya lebih utamanya dilaksanakan di tanah kosong. Kemudian sebagian ulama mengatakan di masjid, karena masjid ini adalah tempat ibadah sepanjang tahun. Namun mereka mensyaratkan yang mengatakan bahwasanya masjid ini boleh atau lebih utama menjadi tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah ketika masjid tersebut muat untuk jamaahnya. Tapi kalau sekarang tempatnya tidak muat sampai ke jalan-jalan, ya, maka yang utama adalah di tempat yang kosong dan lapang. Karena Nabi SAW mencontohkannya seperti ini, ya. Tapi kemudian mengenai tata cara sholat Id, ya. Sholat Id ini dilakukan dengan 2 rakaat sebelum pelaksanaan khutbah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Syahidtu sholat al-fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah." Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya
saya melaksanakan sholat Idul Fitri bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semuanya melaksanakan sholat ini sebelum pelaksanaan khutbah. Ya, jadi kenapa Ibnu Abbas mengatakan seperti ini? Ibnu Abbas kenapa mengatakan bahwasanya beliau melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini dilaksanakan pelaksanaannya 2 rakaat sebelum khutbah. Karena di zaman Daulah Bani Umayyah, ya, ini pernah terjadi pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan dengan khutbah terlebih dahulu sebagaimana sholat Jumat. Ya, maka beliau ingin mengatakan bahwasanya pelaksanaan khutbah Id sebelum sholat Id ini hukumnya adalah menyelisih perintah Nabi. Namun ini pernah terjadi di awal-awal Bani Umayyah sampai pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz beliau kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini sebelum pelaksanaan khutbah. Di awal Bani Umayyah sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini pelaksanaannya dilaksanakan dengan khutbah terlebih dahulu, baru kemudian sholat sebagaimana sholat Jumat. Ya, kemudian ya, ini diingkari oleh para sahabat. Namun mereka mengatakan bahwasanya kami melaksanakan seperti ini karena orang-orang di zaman kami mereka enggan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Mereka tidak mau mendengarkan khutbah Idul Adha. Kemudian kami majukan khutbahnya agar mereka mau mendengarkan khutbah ini. Ya, namun ulama sepakat bahwasanya sholat atau khutbah ini hukumnya tidak wajib sebagaimana wajibnya khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat kita sampaikan kemarin bahwasanya orang yang dia bermain-main, yang dia chatting, yang dia update story ketika sholat Jumat, ketika mendengarkan khutbah Jumat, maka Jumatnya ini tidak sempurna. Maka adapun khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ini, maka para ulama sepakat hukumnya adalah hanya sunnah saja. Jadi kita mau nanti pas Idul Adha atau Idul Fitri sambil chatting, alhamdulillah puasa 30 hari selesai, atau sambil moto khotibnya, ya setelah selesai sholat kemudian khotibnya lagi khutbah di foto, ini boleh dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun dalam sholat Jumat maka tidak boleh, ya, karena Nabi kita mengatakan bahwasanya, ya, man sya'an yaqud falyaqud. Nabi kita mengatakan ketika sholat tentang khutbah ini, barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah maka silahkan duduk. Wa man sya'an yansharif falyansharif. Dan Nabi kita mengatakan barang siapa yang ingin pergi silahkan pergi. Jadi kalau lagi buru-buru mau pulang kampung, habis sholat kemudian langsung berangkat pulang kampung, maka ini hukumnya boleh. Karena mendengarkan khutbah Idul Fitri ini atau Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah saja, tidak sampai kepada wajib sebagaimana wajibnya mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Nah, maka kemudian para ulama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau kemudian mengembalikan khutbah ini sebagaimana di zaman Nabi, yaitu pelaksanaannya setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian tentang tata caranya adalah rakaat pertama didahului dengan 7 kali takbir. Dan para ulama mereka berbeda pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya 7 takbir ini adalah selain takbiratul ihram dalam rakaat pertama. Dan ini sebagian para sahabat sahabat Umar melaksanakannya dengan 8 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, kemudian takbir tambahkan dengan takbir 7 kali. Ini sebagaimana sahabat Umar bin Khattab. Kemudian pendapat kedua mengatakan 7 takbiran dengan takbiratul ihram. Jadi hanya melaksanakan 7 takbir saja. Allahu Akbar sebanyak 7 kali, kemudian membaca istiftah dan membaca Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua dilaksanakan dengan
dengan 7 kali, dengan 5 kali takbir selain takbir intiqal. Selain takbir bangun dari sujud untuk rakaat kedua. Sebagaimana hadis Aisyah, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fi thaniyah khamsan. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama beliau bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua beliau bertakbir 5 kali takbiran. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dengan mengeraskan suara. Jadi tidak boleh ketika salat takbir ini dilaksanakan dengan suara pelan. Jadi imamnya harus menjaharkan suaranya. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya ulama sepakat 7 takbir ini dan 5 takbir ini hukumnya adalah hanya sunnah saja. Jadi kalau umpamanya imamnya lupa Allahu Akbar, kemudian dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, hanya 1 kali takbir saja, ini tidak perlu melaksanakan sujud sahwi karena ini takbir yang 7 ini dan 5 ini hukumnya hanya sunnah saja. Atau bangun dari rakaat kedua lupa Allahu Akbar, kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menambahkan dengan 5 takbir, maka ini tidak perlu melaksanakan sujud sahwi karena takbir ini hukumnya hanya sunnah. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan tambah sedikit lagi insyaallah Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap takbir ketika melaksanakan takbir tadi Allahu Akbar yang 7 takbiran atau 5 takbiran ini, apakah perlu mengangkat tangan atau tidak? Perlu enggak? Ketika takbir Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar, perlu mengangkat tangan enggak? Setiap takbirannya? Maka di sini tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Ini hanya perbuatan sebagian para sahabat. Maka sahabat Umar bin Khattab, beliau ketika takbir, setiap takbir ini beliau senantiasa mengangkat tangannya. Jadi Allahu Akbar ini dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian putra beliau yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau ketika takbir ini beliau tidak mengangkat tangannya. Padahal sahabat Ibnu Umar, beliau adalah sahabat yang paling dikenal dengan orang yang paling kuat dalam mengamalkan sunnah Nabi. Semua yang dilakukan oleh Nabi, beliau laksanakan. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya Ibnu Umar pernah beliau ketika ingin melaksanakan haji atau umroh dari Madinah ke Mekah, beliau senantiasa singgah di sebuah tempat karena Nabi pernah buang hajat di tempat tersebut. Padahal buang hajat ini bukan sebuah sunnah. Namun Ibnu Umar ini beliau berhenti di tempat tersebut untuk buang hajat karena beliau pernah melihat Nabi buang hajat di tempat tersebut. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar tidak pernah mengangkat tangan ketika takbir ini. Jadi beliau hanya mengangkat takbir yang pertama saja, Allahu Akbar. Takbir kedua beliau Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Jadi di sini ini adalah permasalahan yang khilafiyah saja karena tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi mengangkat tangan. Ini hanya perbuatan sebagian sahabat, maka di sini perbuatan ini yang mengangkat tangan ya monggo, yang tidak mengangkat tangan ya boleh. Nah, kemudian mengenai apakah ada doa khusus di antara takbir ini? Ketika Allahu Akbar, ketika diam ini, ketika imam diam, apakah ada bacaan khusus atau tidak? Ada enggak? Maka untuk bacaan setelah takbir ini tidak ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwasanya Nabi membaca doa-doa tertentu. Jadi tidak ada riwayat dari Nabi. Namun ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau dari Nabi tidak ada. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud
beliau membaca ketika membaca Allahu Akbar, beliau membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud di jeda di antara jeda masing-masing takbir. Jadi takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, diulang-ulang sampai 7. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Namun ini adalah perbuatan Ibnu Mas'ud saja. Jadi yang mau membaca ya tafadhol, yang tidak membaca ya enggak masalah. Yang membaca tidak menyalahkan yang tidak membaca, dan yang tidak membaca tidak mengatakan bahwasanya ini tidak ada dalilnya dari Nabi. Namun ada perbuatan sahabat dan ini didiamkan oleh Nabi dan sahabat yang lainnya tidak menyalahkannya, maka ini menjadi sebuah ijma. Jadi di sini tidak boleh saling menyalahkan. Yang membaca tidak boleh menyalahkan yang tidak membaca, yang tidak membaca juga tidak boleh menyalahkan yang membaca. Enggak ada dalilnya dari Nabi, maka jangan dilaksanakan. Ya, maka di sini dalam hal ini perkaranya luas. Jadi jangan sampai kemudian saling menyalahkan yang lainnya. Ya. Baik, kemudian setelah membaca takbir tadi maka disunahkan untuk membaca Fatihah dengan suara jahar dan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Baik, mau dilanjutkan atau cukup? Hah? Lanjutkan ya. Baik. Kemudian tadi di antara sunnah-sunnah dalam salat ini dilaksanakan di tanah lapang, kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, tanah yang kosong dan lapang. Kemudian yang kedua, disunahkan menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. Bahkan dahulu para sahabat mereka sekaligus ketika melaksanakan salat ini, setelah mereka kembali dari salat subuh, mereka mendatangi tempat salat yang ditunjuk oleh Nabi untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Makanya Nabi melaksanakannya di awal waktunya. Adapun di zaman kita karena kita sepakat bahwa dilaksanakan jam 6:30, jam 7, maka di sini tidak masalah kita pulang terlebih dahulu ya. Kemudian di antara sunnahnya juga disunahkan untuk makan beberapa butir kurma sebelum berangkat Idul Fitri dan sebaliknya untuk Idul Adha. Jadi untuk Idul Fitri di sini disunahkan untuk kita sarapan terlebih dahulu, dan yang paling utama adalah kita membatalkannya dengan memakan kurma. Kalau nggak ada kurma pakai opor ya, pakai opor ayam, opor lontong. Ya. Yang penting adalah dibatalkan tidak berpuasa, karena untuk membedakan antara hari puasa dengan hari raya. Maka untuk Idul Fitri ini disunahkan untuk makan terlebih dahulu, membatalkan puasanya terlebih dahulu. Adapun untuk Idul Adha maka disunahkan agar tidak makan apa-apa terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Ya, sebelum berangkat ke musola, ke tempat sholat ini, maka disunahkan untuk tidak makan apa-apa. Karena disunahkannya untuk Idul Adha di sini kita makan dari daging kurban kita. Berarti Ustaz kalau disunahkan adalah langsung makan dari hewan yang kita potong. Ustaz dipotongnya jam 12 berarti nggak makan. Ya intinya sih sebelum sholat Idul Adha di sini ini tidak makan apa-apa. Setelah kembalinya baru boleh makan. Yang paling utama adalah makan dari daging hewan kurban yang kita kepotong. Dipotongnya pada asar, waduh. Berarti nggak makan apa-apa ya. Tapi ini hanya sunnah saja. Jadi kalau tidak melaksanakannya pun, kalaupun kita kita makan terlebih dahulu sebelum Idul Adha ini tidak masalah ya. Tapi kemudian disunahkan juga dengan berjalan kaki dan berangkat di awal waktu. Jadi disunahkan untuk menuju tempat Idul Fitri ini, menuju tempat salat ini dilaksanakan dengan berjalan kaki ya. Kemudian yang kelima, disunahkan berhias dan memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi. Namun jangan sampai pakaian kita menjadikan kita menjadi sombong. Wah, saya pakai baju mahal nih. Baju saya harganya 2 juta. Ya, baju kamu harganya berapa? Nanya-nanya, ya nggak boleh seperti ini ya. Tapi memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah memperbanyak zikir dan bertakbir. Ya.
Maka takbir ini para ulama kita sepakat bahwasanya takbir untuk Idul Fitri ini dan Idul Adha ini ada dua macam takbir. Takbir yang pertama adalah takbir yang mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang boleh dilaksanakan di mana saja, tidak harus di masjid. Jadi takbirnya boleh di rumah, boleh sambil masak, boleh sambil pokoknya dalam semua kegiatan disunahkan untuk memperbanyak takbir pada malam Id. Dan dimulainya kapan? Dimulainya takbir mutlak di sini adalah dimulai sebanyak-banyaknya. Maksudnya mutlak di sini adalah sebanyak-banyaknya. Dimulainya kapan? Dimulai dari terbenam matahari. Dari waktu maghrib malam Id sampai waktu terakhirnya adalah ketika imam hendak melaksanakan sholat. Ini waktu takbir mutlak. Jadi disunahkan untuk sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis meskipun dhaif, namun karena hadis ini adalah hadis tentang amalan ini adalah karena tentang fadhail a'mal, tentang keutamaan amal, maka boleh dilaksanakan. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, "Man ahya lailatal Id," ya, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan melaksanakan ibadah, apakah dengan takbiran, apakah dengan salat tahajud atau dengan ibadah yang lainnya, ya, maka Nabi kita mengatakan, "Yuhyillahu qalbahu yauma tamutul qalb." Nabi kita mengatakan Allah akan menghidupkan hatinya di mana ketika hati-hati manusia menjadi mati. Yaitu pada hari kiamat Allah menjadikan hatinya bersinar, hatinya bersih. Ya, ini disunahkan untuk memperbanyak zikir dan takbir pada malam hari raya. Dan ada juga takbir namanya takbir muqayyad. Nah, takbir yang terbatas. Ya, yaitu pada hari raya Idul Adha saja. Kapan dimulainya? Dimulainya adalah dari waktu zuhur hari raya tanggal 10 Zulhijjah sampai asar hari terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13. Ini disunahkan untuk setiap sholat membaca takbir. Bahkan disunahkan bagi orang yang terlambat, orang yang masbuk, ya, untuk membaca takbir setelah sholat mereka. Jadi kalau mamanya ada orang masbuk, imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian membaca Allahu Akbar, maka orang yang masbuk ini ketinggalan, maka dia disunahkan untuk membaca takbir setelah sholatnya. Dan sebaiknya takbir ini langsung setelah pelaksanaan salam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, ini nggak usah istighfar terlebih dahulu, langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini disunahkan seperti ini. Jadi pelaksanaan takbir ini adalah langsung setelah salam, nggak usah nunggu zikir. Ya, ini dalam takbir yang muqayyad. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengambil jalan yang berbeda. Jadi kalau berangkatnya dari sebelah kanan jalan, maka untuk pulangnya disunahkan dari sebelah kiri jalan. Tujuannya untuk apa? Maka tujuannya adalah untuk memperbanyak kebaikan. Ya, karena pada hari raya ini kita ingin Nabi mencontohkan kepada kita untuk melaksanakan ketika berangkat dan pulang jalannya berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. Karena disunahkan ketika hari raya ini kita mengucapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Maka semakin banyak orang yang kita ucapkan, semakin banyak doa dan kebaikan yang orang lain dapatkan. Maka tujuannya adalah seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, di antara tujuan kenapa kita disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda, tujuannya adalah untuk agar bumi ini menjadi saksi kebaikan kita. Allah mengatakan, ya, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi akan menjadi saksi kebaikan dan keburukan manusia. Maka ketika kita berjalan menuju kebaikan, salat Idul Fitri, salat hari raya di sebuah tempat, kemudian kita mengambil jalan yang lain untuk pulang, maka ini menjadi kebaikan untuk diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menampakkan jumlah kaum muslimin. Ya, menampakkan jumlah kaum muslimin, menunjukkan kaum muslimin ini banyak. Kaum muslimin tidak sedikit, kaum muslimin ini banyak, sehingga kemudian musuh-musuh Islam ini mereka gentar ketika melihat jumlah kaum muslimin yang banyak. Ini diantara
di antara sunnah pada hari raya. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan ucapan selamat hari raya. Ucapannya bebas, boleh menggunakan taqabbalallahu minna wa minkum, boleh menggunakan Idul Mubarak, boleh menggunakan minal aidin wal faizin. Jadi tidak ada dalil dari Nabi menggunakan kata-kata tertentu. Riwayat taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah riwayat dari sebagian sahabat. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ini Nabi tidak mengucapkannya, namun Nabi tidak hanya membatasi dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi Nabi juga mengucapkan ucapan yang lainnya. Jadi di sini tidak ada lafaz khusus untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi mau mengucapkan minal aidin wal faizin boleh, menggunakan taqabbalallahu minna wa minkum boleh, menggunakan Idul Mubarak, Idul Sa'id, ya, hari raya yang bahagia dan seterusnya, ini hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada batasannya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ya, enggak Pak. Tentang wajibnya mendengarkan khutbah Jumat, Pak. Boleh nggak kita sambil memegang HP itu mencatat materi khutbah yang bagus dan penting, dengan tujuan untuk bisa diulang atau di-share atau dipelajari lagi. Baik. Mengenai bolehkah kita mencatat isi khutbah tadi, Nabi kita mengatakan bahwasanya untuk khutbah Jumat ini Nabi mengatakan man massal hasa faqad laghaw. Barang siapa yang dia menyentuh batu, kerikil, faqad laghaw, maka telah sia-sia Jumatnya. Maka kalau kita mencatat kira-kira seperti apa? Kalau hanya bermain, kita hanya menyentuh saja sekali, menyentuh ada kain atau bekas ada rambut yang jatuh kemudian kita ambil, ya, atau ada bekas benang. Biasanya di karpet kan ada benang-benang itu, kita ambil, kita bulut-bulutin seperti ini, maka Nabi kita mengatakan faqad laghaw. Maka bagaimana kalau kita bawa HP, ya tinggal direkam saja. Kan bisa direkam suara khotibnya, taruh di depannya, atau sebagian masjid seperti di sini kan disediakan fasilitas DKM-nya merekam khutbahnya, tinggal minta ke DKM, insya Allah boleh. Jadi sebaiknya sepenting apapun mendingan, ya, atau kita ingat-ingat saja tadi ketika kita mendengarkan khutbah dengan seksama, maka insya Allah kita bisa mengingat bahwasanya inti dari khutbah ini apa sih, poin-poinnya apa saja, bisa kita catat setelah selesai Jumat tadi. Jadi sebaiknya tidak mencatat karena kita khawatir masuk ke dalam sabda Nabi faqad laghaw tadi, karena Nabi hanya mengatakan yang menyentuh atau bermain-main dengan kerikil saja, ini Nabi mengatakan faqad laghaw, telah sia-sia Jumatnya. Maka sebaiknya tidak mencatat. Wallahu taala a'lam. Cukup insyaallah? Insyaallah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.